Kita kembali melanjutkan untuk membaca buku yang berjudul Qisosul Anbiya, kisah-kisah Nabi dan Rasul Allah yang diutus di muka bumi ini. Kita masih berada pada kisah-kisah Nabi Bani Israil, yaitu nabi-nabi dari anak keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Yakub itu nama lainnya Israil. Kita sekarang masuk pada kisah Yunus alaihissalatu wassalam, tentang kisah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Nabi Yunus ini adalah nabi dari Nabi Bani Israil, anak keturunan Nabi Yakub. Dan Nabi Yunus ini mempunyai keutamaan yang sangat besar, dikarenakan dia mampu melakukan sebuah ibadah yang tidak ada seorang pun yang mampu melakukan ibadah ini. Hanya dia yang mampu melakukannya. Tidak akan ada yang mampu melakukan hal ini baik sebelum atau setelah. Karena mulianya Nabi ini sampai Nabi merendah. Sedangkan kita tahu ya, Nabi Muhammad itu Nabi yang paling mulia di antara para nabi, Rasul yang paling termulia di antara para rasul. Bahkan pintu surga tidak akan dibuka sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membukanya. Tapi bersama dengan itu, Rasulullah berkata, la yang bagi li ahadin. Tidak sepantasnya seorang berkata, ana khairun min Yunus bin Matta. Tidak pantas bagi seorang berkata, saya itu lebih baik, Muhammad itu lebih baik daripada Yunus bin Matta. Kata ahli tafsir menjelaskan makna ucapan Nabi, bahwa tidak sepantasnya seorang berkata bahwa Nabi Muhammad itu lebih baik daripada Yunus bin Matta. Di antara penafsiran kata para ulama, ini untuk memberikan peringatan kepada umat Nabi Muhammad bahwa Yunus bin Matta itu punya keutamaan yang besar. Sebuah keutamaan yang tidak bisa didapatkan oleh seorang pun kecuali pada Yunus bin Matta saja. Sampai Nabi mengatakan ucapan seperti itu. Maka itu Rasulullah itu mengajarkan kepada kita doa Nabi Yunus. Bahkan Nabi menjadikan doa Nabi Yunus menjadi sebab yang terbesar doa seorang hamba itu dikabulkan oleh Allah. Tidak ada seorang berdoa dengan doa Nabi Yunus kecuali pasti segala hajat yang dia utarakan kepada Allah itu akan dikabulkan. Hebatnya doanya Nabi Yunus sampai Nabi mengajarkan kepada kita. Rasulullah bersabda, da'watu Zinnun, doanya Zinnun. Jadi Nabi Yunus itu mendapatkan gelar dalam Al-Quran dengan dua gelar, Sohibul Hud dengan Zinnun, artinya orang yang tinggal dalam perut ikan. Dan tidak ada orang yang bisa mendapatkan keutamaan ini kecuali hanya pada Yunus. Dia bisa hidup dan tinggal dalam perut ikan. Maka dinamakan Sohibul Hud,
atau Junnun. Kata Nabi, dakwatu Junnun, sungguhnya doanya Nabi Yunus, inda'a rabbahu, ketika dia berdoa kepada Allah, wa huwa fil hut, sedangkan dia berada di dalam perut ikan. Dia berada di perut ikan, dia berdoa. Apa doanya? Ini termasuk doa yang wajib siapa dia? Ini doa yang sangat ampuh diijabahinya doa seorang hamba. Kalau doa ini termasuk doa yang paling hebat. Kata Nabi, doa Nabi Yunus, dia berdoa dalam ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ringkaskan doa. Saya ulangi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini wajib dihafal. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci sungguhnya Allah. Sesungguhnya saya termasuk dari orang-orang yang melakukan kezaliman. Kata Nabi, siapa yang berdoa dengan doa ini, Nabi jamin, lam yad'u ahadun, tidaklah orang berdoa dengan doa ini illa istajaballahu lahu, kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Ulama menggali dan meminta, kenapa ya doa Nabi Yunus ini termasuk doa yang menjadi sebab dikabulkannya doa seorang hamba ketika dia berdoa dengan doa ini? Kata para ulama, karena dalam doa Nabi Yunus terkandung 3 intisari, 3 sebab yang menjadi sebab terbesar dikabulkannya doa. Ini perhatikan, kalau orang mau dikabulkan doanya, perhatikan doa Nabi Yunus. 1, dalam doa Nabi Yunus itu ada pentauhidan, la ilaha illallah. Yang kedua, ya, dari doa Nabi Yunus ada bentuk permintaan ampun kepada Allah. Yang ketiga, dalam doa Nabi Yunus itu ada bentuk merendahkan diri dan mengakui akan dosa yang dilakukan seorang hamba. Maka itu kalau berdoa ingat ini 3. 1, puji Allah dengan la ilaha illallah. Yang kedua, banyak-banyak istighfar dalam doa. Puji Allah dulu, istighfar kemudian merendahkan diri kita. Akui kamu adalah hamba yang banyak melakukan kesalahan. Kalau mau diringkas, berdoa dengan doa Nabi Yunus, kecuali pasti dikabulkan doa. Jadi kalau berdoa itu jangan langsung minta hajatan. Puji Allah, tidak ada yang berhak disembah ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Saya minta ampun kepadamu, bertobat kepadamu. Saya hamba yang lemah, hamba yang berdosa. Rendahkan diri, setelah itu minta hajat. Jangan langsung berdoa, ya Allah, lunakkanlah hatinya istriku supaya saya bisa menikah lagi. Yang kira-kira begitu. Bukan hajatnya, jangan hajat. Banyak-banyak dulu mengakukan Allah. Maka itu doa Nabi Yunus itu doa yang hebat. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang kita akan bacakan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam
Kenapa dia bisa tinggal dalam perut ikan paus? Hut itu artinya ikan paus, ikan yang besar. Perhatikan, jadi Ibnu Katsir mengisahkan bahwa Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ini diutus pada suatu kaum yang telah mengakar akan kesyirikannya. Dia menjadikan batu dan patung-patung sebagai Tuhannya, yang dikenal dengan kaum Nainawi, tepatnya di Mosul, tepatnya di Irak. Dulu, sekarang ini di Irak. Kaum Nainawi ini adalah kaum yang sudah mengakar kesyirikannya, ya, sebagaimana kaum sebelumnya menjadikan batu patung sebagai Tuhan mereka. Maka Allah mengutus seorang nabi yang bernama Yunus bin Matta. Nabi Yunus mendakwakan mereka tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Patung-patung yang mereka sembah, batu-batu yang mereka agungkan, itu tidak berhak untuk disembah. Tapi seruan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam itu dijawab dengan penentangan, pelecehan, hinaan, yang penindasan, yang ejekan. Dan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam itu mendakwakan mereka bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tidak, waktu yang lama sekali. Dan salah satu keutamaan penduduk Nainawi ini, penduduk yang jumlahnya sangat banyak, 100.000 orang lebih jumlahnya. Banyak sekali jumlah mereka. Dari 100.000 orang ini tidak ada yang menyembah kepada Allah. Ya, mereka menjadikan patung batu sebagai Tuhan mereka. Bertahun-tahun Nabi Yunus mengajarkan mereka. Mereka semakin durhaka, bukan semakin beriman, semakin menentang, semakin melecehkan. Pada Nabi Yunus sudah ancam mereka, ya, akan adanya azab kalau kalian terus-menerus di atas kesyirikan. Nabi Yunus ingatkan, ingat, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ketika kaumnya melakukan semisal apa yang kalian lakukan, mereka ditenggelamkan dengan gelombang dahsyatnya gelombang air. Ingat, diingatkan lagi, ingat kaum Ad, mereka dibinasakan oleh Allah dengan gempa yang sangat dahsyat ketika mereka melakukan apa yang dilakukan semisal dengan kalian. Diingatkan lagi, ingat kaum Samud, mereka binasa dengan angin yang sangat kencang ketika mereka melakukan apa yang kalian semisal apa yang kalian lakukan. Dan ketika Allah telah mengungkap, tidak ada seorang pun yang tersisa, semua binasa dan digantikan dengan umat yang lain. Tidak bermanfaat, tidak bermanfaat nasihat Nabi Yunus bin Matta. Diancam dengan neraka, tidak bermanfaat. Maka ketika Nabi Yunus melihat tidak mungkin kaum bisa beriman, seperti batu karang yang keras, tidak bisa. Maka Nabi Yunus membuat sebuah keputusan, dan ini adalah suatu kesalahan yang dilakukan oleh Yunus alaihissalatu wassalam. Dia pun keluar meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Nabi Yunus itu lupa bahwa hidayah itu di tangan Allah. Kamu hanya seorang rasul yang memerintahkan, mengarahkan, mengumpulkan, mengarahkan. Hidayah di tangan Allah. Dia lupa. Maka itu Allah sebutkan, ya, di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Yunus alaihissalatu wassalam keluar, ya, wa dzannun idzahaba mughadiban.
Maka Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya dalam keadaan dia marah. Bahkan Nabi Yunus sebelum keluar diancam. Tunggu 3 hari lagi. Azab dan musibah akan menimpa kalian, sebagaimana yang menimpa umat-umat sebelumnya. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya jauh, sangat jauh sekali, sampai dia ingin melalui lautan yang luas. Karena itu marah sekali. Adapun kaumnya, kaum Nainawi ini, ketika mereka melihat Yunus telah pergi, timbul kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dari diri mereka. Jangan-jangan apa yang diancamkan Yunus terjadi. Rupanya apa yang disampaikan Yunus terbukti. Di pagi hari, ketika mereka beraktivitas, tiba-tiba muncul gumpalan awan hitam dari atas mereka, sehingga pagi itu seperti malam karena gelapnya. Kira-kira bagaimana suasananya sebuah desa, sebuah tempat, tiba-tiba muncul awan hitam di atas kepala mereka yang menjadikan pagi seperti malam. Kaget mereka semuanya. Hati kita yang sudah dari, ya, maka mereka semuanya bertobat kepada Allah. Mereka menyadari kesalahan yang bertahun-tahun mereka lakukan. Mereka meyakini akan kebenaran Nabi Yunus alaihissalam. Paling atas sebentar lagi, karena sungguh-sungguhnya mereka bertobat sampai mereka semua mengeluarkan binatang-binatang mereka dan memisahkan antara induk dan anaknya, supaya binatang-binatang itu bersuara menangis. Semuanya menangis, mulai dari orang tuanya, anak mudanya, anak-anaknya menangis semuanya. Mereka dengan kerendahan bertobat kepada Allah. Ini apa mereka? Ketika Allah melihat kesungguhan mereka bertobat, Allah menarik kembali. Dan ini satu-satunya kaum yang dikhususkan, tidak ada pada kaum. Ketika azab sudah dekat, itu ditarik kembali karena tobat mereka. Karena asalnya itu yang kalau tobat itu nyawa sudah ditentukan, itu tidak semua tobat. Ini sama kondisinya. Kalau nyawa sudah bertobat, tidak terima bertobat. Itu kondisi sama. Musibah sudah dekat, baru bertobat, kan percuma begitu ya. Ini dikhususkan kaum Nainawi. Ya, Allah memiliki alam semesta. Tiba-tiba sedikit demi sedikit begitu. Subhanallah. Selamat dia dari azab dan musibah yang menimpa. Saat itu 100.000 orang ini yang tidak disangka oleh Nabi Yunus sedikit pun bisa beriman, semuanya beriman, menyembah Allah. Mereka menghancurkan seluruh batu-batu mereka. Nabi Yunus tidak sanggup. Beriman semuanya, subhanallah. Adapun Nabi Yunus, dia menjauh dari kaumnya, jauh sejauh-jauhnya. Dia menaiki sebuah perahu yang untuk menjauhkan dirinya, mengarungi lautan yang luas, menjauh dari kaumnya karena marahnya Nabi Yunus. Dia menaiki sebuah perahu yang penuh dengan muatan barang dan muatan orang. Bahwa yang mau diarungi ini lautan luas, tidak ada Yunus. Berlabuhlah perahu tersebut. Ya, ketika tiba di tengah laut, terjadilah gelombang laut yang sangat dahsyat. Subhanallah. Perahu gelombang kita
dengan dahsyat gelombang. Seluruh penumpang kapal memutuskan semua barang-barang tanpa terkecuali dibuang semuanya. Itu pasti buang semuanya. Buang semuanya. Tapi dengan dibuangnya barang-barang ini tidak memberikan pengaruh olehnya kapal. Tetap perahu ini oleh. Maka kembali penumpang kapal musyawarah dan memutuskan dua keputusan. Kita pilih yang mana ini? Keputusan yang pertama, kita tenggelam semuanya. Tidak, maka semua. Yang kedua, harus ada yang berkorban di antara kita. Harus ada yang dikurangi penumpang kapal supaya bisa menyelamatkan yang lainnya. Mereka sepakat memilih yang kedua. Harus ada yang mau berkorban untuk menyelamatkan sebagiannya. Saya tanya, kira-kira ada yang mau dibuang di laut luas? Apa yang mau? Bagaimanapun baiknya orang kalau mau dibuang di laut luas ini, tidak ada. Nabi Yunus saya seorang nabi yang tinggi jawabannya kepada Allah dan kepada saya kepadanya. Manusia biasa. Ketika bingung seperti ini dalam syariat diadakan undian. Siapa yang keluar namanya, dia harus dibuang, harus dipaksa dibuang untuk menyelamatkan penumpang yang lain. Dilakukan undian. Ya. Apa yang tempatnya boleh orang melakukan undian? Ya, apa tempat-tempatnya boleh kalau undian? Kalau punya 2 istri, sahabat, jadi syaratnya. Kalau masa istri tidak boleh nonton dulu. Ya, dapat undian. Undian Tuhan terbuka. Yunus bin Matta. Sepakat seluruh nahkoda penumpang kapal sepakat. Jangan Yunus bin Matta. Dia seorang nabi, dia hamba soleh, dia orang yang baik. Sepakat semuanya. Mereka menjadi syukur. Ini bagus kita semuanya. Itulah manfaat orang soleh. Dicintai oleh manusia. Sampai-sampai mereka jangan Yunus bin Matta. Bagaimana kalau tidak ada orang baik di antara kita? Tidak ada. Undian lakukan undian pengulangan. Dilakukan undian kedua, tetap Nabi Yunus bin Matta yang kedua. Sepakat seluruh nahkoda penumpang jalan. Ini karena hebatnya Nabi Yunus ya, dikenal kesolehannya, kebaikannya, istighfarnya, kebaikannya, sampai seluruh penumpang sepakat jangan dibuang ini. Pokoknya sampai jangan nama Yunus. Dalam riwayat yang lain, itu petir dan kilat itu sudah menyala. Seakan-akan ada yang bersalah di kapal setelah. Itu dalam riwayat yang lain. Muncul petir dan kilat yang mengisyaratkan segera. Kalau mau selamat, ada yang bersalah di kapal. Dilakukan undian ketiga, qadarullah tetap nama Yunus bin Matta. Sepakat bagi kaum tidak. Pokoknya diulang terus selama bukan nama Yunus. Tapi Yunus bin Matta memahami dirinya. Kenapa bisa-bisanya 3 kali kemudian 3 kali mengaku. Dia merasa ada apa dengan diri. Allah mengingatkan kepada Yunus, memberikan peringatan. Ada kesalahan yang kau lakukan ya Yunus. Dengan kejadian ini ada. Padahal kapal itu ketika satu orang dibuang, itu pasti tetap boleh. Karena satu dibuang. Harus banyak yang dibuang sebenarnya. Yunus merasa ada yang salah. Mungkin saya ini. Tanpa diminta, maka Nabi Yunus pun disebutkan. Kapal kembali normal. Pada saat yang sama, berarti ada yang maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Allah memiliki alam semesta, memiliki langit, bumi, lautan, segala apa yang ada dalam bumi.
lalu membuang dirinya, Allah akan mewahyukan kepada ikan paus untuk memakan Yunus dan diwahyukan, ya ikan paus, Yunus itu bukan rezekinya. Ingat, Yunus bukan rezekimu. Jangan kamu cari tidak dunia. Jangan kamu remukkan tulangnya. Kamu terancam. Kamu berbuat. Nabi Yunus yang jatuh, dia sudah menyangka dirinya mati. Tapi dia berkata ini masih hidup. Sedangkan Yunus ini berada dalam perut ikan, dan ikan paus itu tempatnya berada di dasar laut. Maka itu Nabi Yunus itu berada dalam 3 kegelapan dan dia mampu beribadah. Dia mampu berzikir dan menggabungkan Allah, sedangkan dia berada dalam 3 kegelapan. 1. Kegelapan dalam perut ikan. Yang kedua, kegelapan di dasar laut. Laut di dasar laut ya. Dalam dasar laut. Yang ketiga, kegelapan ketika malam tertiba. Antum pikirkan kondisi bagaimana ya? Walaupun dia Yunus berteriak, siapa yang mau tolong? Kira-kira meminta bantuan siapa yang mau tolong? Di dasar laut, di dalam perut ikan. Kira-kira siapa? Kira-kira siapa yang bisa menolong Yunus, membantu Yunus? Nabi Yunus ketika dia menyadari bahwa dirinya itu masih hidup, yang pertama dia lakukan, dia sujud kepada Allah, kemudian membaca dengan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia baca doa itu, malaikat di langit kaget. Malaikat di langit kaget. Dia mengadu kepada Allah, ya Rabb, kami mendengar ada seorang hamba yang dia berzikir kepadamu. Kami tidak tahu dia berada di negeri mana, di daerah mana, di tempat yang mana. Kami mendengar ada suara yang berzikir memuji kamu di tempat yang belum pernah ada seorang pun yang melakukan hal ini. Ya Allah, sampai malaikat bingung, bisa-bisanya ada orang melakukan ini. Dia mengadu kepada Allah. Kami mendengar ada seorang hamba yang memuji engkau berzikir. Kami tidak tahu berada di daerah mana, di negeri mana, di tempat mana. Maka Allah berkata, ya Rabbi, Tuhan, dia adalah hamba yang soleh yang bernama Yunus bin Subhanallah. Maka itu Allah ingatkan dalam Al-Qur'annya, faltaqa malhut wa huwa mulim. Ketika ikan paus ini iltaqama menelan, ya dia langsung telan, dilarang mencabik menemukan tulang. Allah juga Allah perintah langsung ditelan. Wa huwa mulim, kadang biasanya dia berhenti. Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Nabi Yunus itu tidak berzikir, bertasbih kepada Allah, tidak mengagungkan Allah, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'ats. Dia akan terus tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maha kuasa. Kata para ulama, pada batna fil afil aroi wa wajh. Maka dengan zikir ini ikan paus ini pun memuntahkan Yunus. Perhatikan di sini, kata para ulama, adakah manusia yang lebih sulit masalahnya dibanding Yunus?
Antum masalah sebesar apapun pasti masih ada yang bisa mendengar masalah. Benar tidak? Ada yang masih mendengar ketika kau memanggil, meminta tolong, pasti ada. Bagaimanapun besarnya masalahmu. Nabi Yunus ada tidak? Ada tidak sebuah masalah yang lebih besar dibanding masalah yang dialami Yunus alaihissalam? Ada dalam perut ikan di dasar laut, dia punya masalah di situ. Bagaimana mau keluar? Dia masih hidup, mau keluar dari ini. Dia hanya mengandalkan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Doa ini bisa menyelamatkan Yunus dari sebuah musibah, sebuah ujian, sebuah masalah yang paling besar yang tidak akan mungkin ada manusia yang bisa berada di atas masalahnya Yunus. Itu masalahnya apa nih? Ayo, masalahnya apa tuh? Anaknya sakit, cacat, kerjanya, istrinya kurang, belum diizinkan menikah lagi. Begini, hilang binatangnya, hilang uangnya, itu kan masalah. Pasti kecil gitu masalahnya itu dibanding. Apapun masalahnya antum pasti kecil kalau mau dibandingkan dengan masalah Yunus. Tapi kenapa bisa masalah Nabi Yunus teratasi? Kenapa bisa teratasi? Kenapa bisa Nabi Yunus masalahnya itu teratasi? Karena maka Nabi Daud, siapa yang membaca doa ini, illa stajaballahu lahu, kecuali Allah akan mengijabah doanya. Ya, subhanallah. Maka itu selalu ingat doanya Nabi Yunus. Ya, jangan sampai lupa. Kalau kita punya sebuah ujian, cobaan, ada hajat yang penting dalam diri kita, tidak memahami maknanya ya, pahami maknanya. Ada tauhid, ada pengampunan dosa, permintaan ampun, dan ada kerendahan diri. Ya, ada kerendahan diri. Faedah yang penting dalam kisah ini sebelum saya lanjut ya, tentang kisah di bawahnya Yunus di darat dan bagaimana kondisinya. Ada faedah penting kata para ulama. Jauh saya ingin pertanyakan ya, kampusnya itu masih hidup atau tidak? Jauh saya berpikir kayak begini. Saya mesti cari itu dari tahu lagi hidup kan kampusnya. Nah, saya tahu kampusnya masih hidup. Ada faedah penting kata para ulama dalam kisah ini. Faedah penting bahwa seorang yang mengingat Allah ketika dia lapar, Allah pasti mengingatnya ketika dia susah. Itu harus. Nabi Yunus ketika dia lapar, dia mengingat Allah, beribadah kepada Allah, dia berzikir, dia memuji Allah ketika dia lapar. Ketika dia berada dalam sebuah kesempitan, Allah tolong dia. Kenapa? Karena dia mengingat Allah ketika dia lapar. Siapa yang mengingat Allah ketika sehat, Allah akan menolongnya ketika dia sakit. Ketika dia miskin, dia mengingat Allah. Ketika dia kaya, dia mengingat Allah. Allah akan mengingatnya ketika dia miskin. Apapun. Ketika antum berada dalam keadaan sempit ingat Allah, ketika antum dalam keadaan luas ingat Allah, Allah akan menolong secara sempit. Itu konsekuensi. Ya, apapun masalah antum, ketika antum dalam keadaan lapang, lagi luas, lagi banyak rezeki, lagi gembira, lagi senang, ingat kepada Allah. Ketika Allah sempit, Allah tidak akan melupakan. Ya. Allah. Tapi ketika kamu lapang, kamu lupa Allah. Ketika sehat, tidak sholat. Ketika banyak harta, tidak sholat. Ketika lagi senang, sholat. Bagaimana kamu akan diingat Allah? Kau berdoa siang dan malam, gimana kamu diingat Allah?
Yang berdoa dengan berdoa. Jika kamu lapar, kamu tidak pernah mengingat Allah. Jadi perhatikan faedahnya. Ingatlah Allah ketika kamu dalam keadaan doa. Allah akan mengingatmu ketika kamu berdoa. Allah akan mengabulkan doamu ketika sakit, ketika antum berdoa kepada Allah ketika lapar. Jangan antum hanya berdoa ketika sempit saja, lapar tidak berdoa. Ingat Allah, berdoa kepada Allah. Allah akan memberikan. Ya, maka itu Nabi Yunus ditolong dengan ya, subhanallah. Ya, sudah apa doanya? Sudah apa doanya? La ilaha illallah. Penting doanya cuma doa penting doa Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Itu doa permulaan ketika kita berdoa sebelum hajat. Kalau kita mau istighfar, ya, maka kalau takwa mabilu, maka itu melemparkan Yunus. Terjadi khilaf di kalangan ulama berapa lama Hud berada dalam mulut kita. Ada yang mengatakan di waktu pagi jadi terang, sorenya sudah dibuang. Ada yang mengatakan tidak, selama 20 hari. Ada yang mengatakan selama 40 hari. Jadi khilaf ulama tafsir tentang berapa lama. Jadi dijelaskan berapa lama Nabi Yunus itu berada dalam mulut. Ya, tidak jelas. Setelah itu ikan paus ini pun membuang Nabi Yunus. Dibuang 20 hari dalam keadaan dia sakit. Kenapa dalam keadaan sakit? Karena sakit itu penghapusan dosa bagi Yunus. Kalau dia dalam keadaan sehat, kan Yunus kan melakukan sebuah kesalahan. Dia meninggalkan kaumnya tanpa izin. Apalagi nanti kalau dia tahu rupanya dia pulang nanti, kaumku semuanya ini beriman menyembah kepada Allah tanpa sadar dia. Maka itu dijadikan dia sakit, supaya sakitnya itu penghapusan dosa dan kesalahan yang dulu dia. Ya, misalnya tidak akan masuk ya tentang kisah Nabi Yunus yang makan 2 lampu, kuatkan tubuhnya yang berikutnya. Insyaallah ya. Dengan seperti yang pertanyaan. Subhanallah.